Bab 246. Kesalahpahaman selesai dengan baik. Setelah selesai, mereka membasuh tubuh mereka lagi dan setelah itu ganti pakaian dan akhirnya keluar. Sisal yang sedikit lemas tadi kembali segar saat Kuni menciumnya dengan penuh perasaan. Selain tubuhnya yang segar, pikirannya juga segar karena kebenciannya terhadap Mona selama ini salah dan murni memang kesalahan Kuni sehingga mau tak mau dia mungkin akan berbaikan dengan Mona. Sesampainya di meja makan. "Kenapa kalian tidak makan dulu?" ucap Kuni santai. "Oh ayolah Kun. Apakah kamu masih belum kenyang setelah makan buah bergelantungan dari pohonnya langsung?" Sindir Puspita yang membuat Sisal dan Kuni sedikit malu. "Puspita, melah. Aku meminta maaf karena sikapku yang egois pada kalian," ucap Sisal. Mendengar permintaan maaf dari Sisal, membuat kedua wanita tersebut terkejut. "Ada apa ini Kak Sisal?" tanya Mela dengan polosnya. "Kamu gak usah minta maaf dengan kami. Seharusnya kamu tahu harus meminta maaf pada siapa," ucap Puspita. "Iya aku tahu," ucap Sisal lalu mereka makan bersama. Selesai makan, Vela yang penasaran lalu bertanya pada Mela tentang kejadiannya. Sementara Kuni dan Puspita, mereka mengajak Wawa ke sebuah wahana yang ada di dekat rumah. Sedangkan Sisal, dia pergi ke rumah Dewi. Sesampainya di sana, dia melihat Dewi yang sedang tidur-tiduran sambil memainkan HP-nya. Dia sedang memutar video seorang laki-laki yang sedang melamar seorang wanita di sebuah taman dan disaksikan oleh banyak orang. Anehnya laki-laki itu tidak sadar saat dirinya sedang direkam yang membuat videonya viral beberapa bulan yang lalu. Dewi sedang melihat video Kuni saat melamar Kinan malam itu yang membuatnya sedikit rindu dengan belayan Kuni. "Dewi, sapa Sisal?" "Hemzeze," jawab Dewi singkat. "Aku minta maaf Du, atas sikapku kemarin," ucap Sisal yang tentu saja sedikit mengejutkan Dewi. "Gak perlu Cil, kamu tahu harus minta maaf ke siapa," ucap Dewi. "Iya aku tahu Du," ucap Sisal lalu pergi ke rumah Mona. Sesampainya di rumah Mona, Sisal mendengar jika Mona sedang bermain dengan Najwa dan hal ini membuatnya sedikit canggung. "Ibu, kenapa kita tidak tinggal dengan Ayah Kun? Kan aku bisa bermain dengan Wawa," ucap Najwa. "Iya gak mungkin sayang, Ayah Kuni sudah punya rumah sendiri. Dan ibu juga sudah punya rumah sendiri," ucap Mona. "Kan ibu jadi istrinya Ayah Kuni. Kok gak tinggal serumah?" ucap Najwa lagi yang tentu saja mengagetkan Mona. Mendengar pertanyaan Najwa yang ini, Mona hanya terdiam. Bukannya dia tak mau tinggal serumah dengan Kuni. Hanya saja masalahnya bukan pada mau, tapi ada di Sisal. Dan itu tidak diceritakan oleh Mona karena dia tak ingin Najwa yang masih kecil ini punya dendam atau rasa benci pada seseorang. Sementara Sisal merasa bersalah saat mendengarnya. Dia tak kuasa saat sikapnya yang membenci Mona tanpa alasan yang kuat itu tanpa sengaja telah menyakiti hati Najwa yang masih kecil itu. Sisal lalu masuk dan memeluk Mona seketika yang membuat Mona terkejut. "Sisal kamu." Ucapan Mona terhenti. "Maafkan aku Mon. Aku minta maaf karena selama ini bersikap tidak adil padamu. Aku tahu sikapku selama ini salah karena telah membencimu tanpa alasan. Jadi aku mohon maafkan aku Mon," ucap Sisal dengan tangisnya lirih. "Ngapain minta maaf Cil? Aku udah maafin kamu sebelum kamu meminta maaf." Jeti berhenti menangis Cil. "Gak malu apa dilihat Najwa?" ucap Mona. "Aku gak peduli Mon, selama hal yang aku lakukan ini salah." Jeti gak ada rasa malu saat mengakuinya. "Hal ini juga menjadi pembelajaran buatku jika aku harus mencari kebenarannya dulu sebelum membenci seseorang," ucap Sisal yang tentu saja membuat Mona tak mengerti. Meskipun Mona tak mengerti, tapi dia tak bertanya lagi. Yang penting dia dan Sisal udah baikan itu sudah lebih dari cukup untuknya. "Sekali lagi maafkan aku ya Mon?" tanya Sisal lagi. "Kan aku sudah bilang Cil, aku sudah maafin kamu," ucap Mona. Sisal lalu jongkok di depan Najwa dan sedetik kemudian Sisal memeluk Najwa. "Maafkan Tante ya Najwa. Tante minta maaf kalau selama ini Tante tanpa sengaja telah menyakiti Najwa. Najwa ingin tinggal dengan ayahku nih ya," ucap Sisal yang mendapat anggukan dari Najwa. "Kalau Najwa mau, Najwa bisa tinggal dengan ayahku nih. Kamu juga Mon. Dan Lise juga. Aku kesini ingin membawa kalian tinggal bersama Kuni," ucap Sisal. "Tapi Cil," ucap Mona. "Gak ada tapi-tapian Mon. Kamu dan Lise juga berhak tinggal dengan Kuni dan melayaninya dengan sepenuh hatimu," ucap Sisal. Mona hanya diam karena dia benar-benar terkejut kali ini. Dia tak mengira jika hanya dalam semalam, Sisal berubah baik seperti ini dan ini yang membuat Mona sedikit tak percaya. Tapi apakah Sisal selicik itu batin Mona? "Kenapa dia Mon? Ayo kita ke rumah dan membahas masalah tentang semua hal. Agar kita bisa dengan cepat tinggal bersama di mansion itu," ucap Sisal sedikit antusias. Kali ini wajah Sisal dan sikapnya sudah berubah seperti saat dirinya bersama Kinan, di mana perasaan serta hatinya yang baik seolah-olah dilahirkan kembali yang membuat raut wajah yang tanpa disadarinya itu ceria dan memukau lagi. Hal itu yang membuat Mona sedikit iri. Wajah cantik berseri itu telah memukau setiap mata yang melihatnya. "Tunggu, aku panggil Lise dulu," ucap Mona lalu dia mencari Lise yang sedang berendam setelah makan siang tadi. "Mau sampai kapan kamu berendam Lise? Kamu gak mau ikut aku tinggal dengan Kuni?" ucap Mona yang sedikit mengejutkan Lise. "Hehehe.
Jangan ngigau siang-siang, Mon. Mending sini, kita berendam bareng. Ucap Lisa yang tak percaya sama sekali. Dibilangin gak percaya. Saya tinggal loh ya. Ancam Mona. Tinggal aja. Orang masalahmu aja dengan Sisel belum kelar. Mau tinggal dengan Tuan Kun. Ucap Lisa. Kata siapa belum kelar? Lihat tuh yang di depan. Kalau bukan Sisel jangan panggil namaku Mona. Ucap Mona lalu pergi meninggalkan Lisa. Sementara Lisa yang penasaran dengan rasa penuh percaya diri Mona tadi langsung bergegas keluar dari bathtub dan memakai handuk secepat kilat lalu pergi ke ruangan depan di mana dia melihat Sisel yang sedang bermain dengan Najwa. Apa aku tidak bermimpi? Bab 247, dapat guru pembimbing. Apa aku tidak bermimpi, ucap Lisa. Setelah itu, Lisa ganti baju dan menuju ke Sisel. Yang tanpa disadari Sisel juga tersenyum dengan Lisa. Hal ini yang membuat Lisa semakin yakin jika masalahnya telah selesai sekarang. Akhirnya mereka semua termasuk Ibu Mona, Evita pindah ke rumah Kuni yang di Blok A. Mereka berjalan dengan riangnya. Terutama Najwa yang tak sabar ingin bermain dengan Kuni dan Wawa sehingga sepanjang jalan dia bersenandung dengan riang. Tapi sayang, saat dia tiba di rumah Kuni, dia mendapati jika Wawa dan Kuni sedang pergi sehingga membuatnya kecewa. Melihat hal itu, Si selalu menelpon Kuni dan mendapati diri Kuni yang masih dibilang dekat dengan rumah mereka. Sehingga Sisal mengantar Najwa untuk menemui Kuni dan Wawa di wahana yang dituju oleh Kuni. Setelah itu Sisal kembali dan Najwa bisa bermain dengan Kuni dan Wawa di wahana tersebut. Ayah Kun, aku kecewa karena ayah tidak mengajakku. Rajuk Najwa. Loh kok gitu? Sekarang kan Najwa dan Wawa bisa bermain bersama. Jeti merajuknya nanti saja ya setelah kita pulang dari bersenang-senang di sini. Bujuk Kuni. Baiklah, ucap Najwa lalu berlari-lari bersama Wawa. Mereka berdua tertawa bersama sekaligus riang gembira karena selain bisa bermain bersama, mereka bisa tinggal bersama juga sehingga mereka bisa bermain bersama setiap hari mulai dari sekarang. Tuan Kun, ucap seorang wanita yang tiba-tiba mengejutkan Kuni. Oh, aku Juni. Guru anak-anak saat di taman hiburan dulu. Ucapnya. Tentu saja Kuni ingat dengan guru yang dibilang teledor itu. Apalagi saat mengetahui jika daya ingatnya telah meningkat tajam sehingga hanya sekali mendengar. Dia bisa ingat sampai entah tak tahu sampai kapan dia bisa ingat karena sejak mendapat kekuatan baru sekitar 3 bulan. Kurang malahan. Oh ya, aku ingat. Guru yang dibilang teledor itu. Ucap Kuni yang membuat Juni sedikit malu. Anda terlihat lebih kurus Nyonya Kun. Sapa Juni pada Puspita yang membuat Puspita sedikit bingung juga. Tapi dia tahu betul jika wanita yang di depannya ini menganggap dirinya sebagai Kinan. Oh, terima kasih sanjungannya Nona Juni. Ucap Puspita. Oh iya Guru Jun. Anda kesini dengan siapa? Sepertinya sendiri. Ucap Kuni karena tak melihat siapapun di samping Juni. Oh ya Tuan, saya kesini melakukan interview. Ucap Juni. Interview? Terus untuk pekerjaan di sekolah anak-anak TK itu? Ucap Kuni. Saya sudah resign sebulan yang lalu. Dan sejak itu saya sedang mencari pekerjaan lainnya. Ucap Juni. Oh, semoga sukses Nona Juni. Ucap Kuni. Terima kasih Tuan Kun. Tapi sepertinya aku harus mencari pekerjaan lainnya, karena aku tidak lolos di sini. Ucap Juni dengan wajah sedikit tersenyum. Oh sayang sekali. Mungkin bukan saatnya Anda bekerja di sini. Hibur Kuni. Sementara Puspita yang teringat jika di rumahnya butuh seorang babysitter langsung punya ide untuk mempekerjakan Juni di rumah mereka. Hanya saja dia tak tahu caranya menyampaikan idenya dengan cara yang baik dan tidak menyinggung Juni. Sehingga dia berbisik ke Kuni. Setelah beberapa saat Kuni lalu mengutarakan apa yang ada di pikiran Puspita dengan gamblangnya. Oh ya Nona Juni, jika Anda berkenan, Anda bisa bekerja di rumah saya sebagai guru pendamping untuk anak kami. Mereka berdua ada di sana. Ucap Kuni sambil menunjuk Najwa dan Wawa. Juni tentu saja terkejut. Terakhir kali dia bertemu Kuni adalah 2 bulan yang lalu, dan mereka ke taman hiburan hanya berdua saja. Sementara sekarang Kuni berkata jika saya disuruh bekerja untuk membimbing anaknya yang masih berumur sekitar 4 tahunan itu. Tuan Kun, mereka anak-anak Anda. Ucap Juni sedikit tak percaya. Iya, mereka berdua adalah cahaya di keluarga kami sehingga kami akan melakukan apapun untuk kebaikan mereka. Ucap Kuni. Apa Anda bersedia Nona Juni untuk menjadi guru pendamping bagi anak kami? Tanya Puspita lagi. Aku, tentu saja mau. Hanya saja. Ucapan Juni terhenti karena dia tak ingin membahas masalah gaji duluan. Hal yang utama adalah dia bisa mendapat pekerjaan terlebih dahulu. Sementara Kuni yang tahu maksud dari keraguan-raguan Juni langsung memberikan sebuah pernyataan yang membuat Juni hanya bisa mengangguk tanpa merendahkan harga dirinya. Anda jangan khawatir Nona Juni, untuk masalah gaji. Anda bisa meminta berapapun yang Anda mau. Ucap Kuni. Kun, bukankah lebih baik kita menetapkannya? Karena untuk besaran gaji yang tidak jelas dari awal itu akan membuat kedua belah pihak merasa tidak diuntungkan nantinya. Bisik Puspita. Kuni yang paham dengan perkataan Puspita hanya bisa mengangguk dan tak membalas saran Puspita karena apa yang dikatakan Puspita memang benar. Sekarang bicaralah Nona Juni. Berapa besaran gaji yang Anda minta? Ucap Kuni yang membuat Juni tentu saja terkejut. Aku yang nentukan. Ucap Juni tak percaya. Iya Anda.
Silahkan Anda tentukan sendiri besaran gajinya berdasarkan pada kebutuhan Anda. Ucap Kuni. Tuan Kun, bukankah untuk gaji sudah ditentukan oleh bosnya? Ucap Juni. Betul. Memang aku yang menentukan. Tapi setelah aku mendengar permintaan dari calon pegawaiku. Ucap Kuni. Juni lalu memikirkan semua biaya yang harus dia tanggung. Termasuk biaya kontrakan dan biaya kehidupannya dan ibunya sehari-hari. Jika di total dia butuh sekitar 4 jutaan per bulan. Tapi apakah Kuni mau membayarnya sebesar 4 juta? Apalagi saat dia bekerja sebagai guru honorer anak TK gajinya hanya mentok di angka 1 juta. Itu pun juga sudah termasuk tunjangan akomodasi dari kantornya, sehingga untuk menutupi biaya kekurangannya dia harus bekerja lagi sorenya di sebuah kafe sampai malam. Di mana besaran gaji yang diberikan oleh pihak kafe hampir sama dengan besaran gaji yang diterimanya sebagai guru TK, dan itu tidak cukup untuk dirinya. Kalau aku, butuh 4 juta per bulan Tuan Kun. Ucap Juni sedikit pelan karena dia malu jika harus ditolak mentah-mentah oleh Kuni. 4 juta. Teriak Kuni yang membuat Juni terkejut. Bahkan dia merasa jika permintaannya itu terlalu berlebihan, sehingga dengan cepat dia meminta maaf dengan Kuni. Maaf Tuan Kun. Ucap Juni. Maaf untuk apa Nona Juni? Aku bahkan tidak tahu jika Anda meminta gaji serendah itu padaku. Ucap Kuni. Bab 248. Rencana terstruktur. 4 juta. Apa Anda yakin minta gaji serendah ini padaku? Teriak Kuni yang membuat Juni terkejut. 4 juta dibilang rendah? Batin Juni. Dengar Nona Juni, aku akan memberi gaji 15 juta sebulan dan masih ada tunjangan lainnya. Termasuk nanti Anda akan tinggal di mes karyawan. Itu jika Anda setuju. Ucap Kuni yang membuat Juni juga terkejut. 15 juta dan masih ada tunjangannya? Batin Juni. Kenapa diam Nona Juni? Tanya Puspita. Tidak. Apa 15 juta tidak terlalu banyak? Ucap Juni sedikit gemetar. Itu bukan masalah bagiku, ucap Kuni santai yang membuat Juni tambah penasaran seberapa kayanya teman SD-nya ini. Baiklah Nona Juni, tinggalkan saja nomor WA Anda. Nanti jika sudah tiba, maka akan saya hubungi lagi. Terang Puspita yang mendapat anggukan dari Juni. Saat mereka sedang asyik bertransaksi di wahana dekat rumah, Sisal dan kelima lainnya yang ada di rumah sedang membahas tentang orang-orang yang mereka rekrut. Dari segi pekerjaan kasar seperti pertukangan kecil-kecilan, tukang kebun dan taman direkomendasikan oleh Mona, meskipun itu juga masih belum pasti. Karena ini baru rekomendasi saja dan Mona belum mengabari pada yang bersangkutan. Dari segi pelayanan dan kebersihan dari Dewi, chef dari Sisal dan yang lainnya dari Sisal dan Dewi. Sedang Lisa, Vela dan Mela hanya berdiam diri karena mereka tidak kenal dengan siapa-siapa yang bisa mereka ajak kerjasama. Setelah terstruktur, masih ada beberapa bagian yang kurang. Selain dari pembangunan menara, di rumah tersebut harus ada landasan pesawat udara pribadi, karena Kuni telah memiliki sebuah pesawat pribadi. Dan dia membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja. Belum lagi hutan yang di belakang mansion adalah milik negara dan butuh waktu jika mereka akan membelinya. Melihat kekurangan-kekurangan dalam skemanya membuat Sisal sedikit frustasi, lalu dia teringat jika keluarganya adalah keluarga nomor 1 di kota Malang sehingga hanya dengan uang, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Baiklah kalian boleh kembali. Untuk sisanya biar aku urus. Ucap Sisal lalu pergi meninggalkan mereka. Sementara Dewi dan yang lainnya merasa terkejut dengan wajah Sisal yang serius sekali. Mereka tak mengira jika Sisal berubah hanya dalam semalam. Hal ini tentu saja sangat mencengangkan bagi mereka semua. 3 jam kemudian, Sisal kembali dengan wajah yang sedikit lebih baik lagi. Rupanya Sisal bertemu dengan Tuan Erik untuk bertanya tentang pembelian lahan hutan yang ada di belakang mansionnya. Meskipun dengan harga yang lumayan mahal. Tapi Sisal tetap membelinya mengingat jika uang bukan lagi masalah baginya. Apalagi stok batu zamrud dan batu gioknya masih melimpah sehingga dia tak perlu khawatir jika akan kehabisan uang. Meskipun begitu, dia masih bingung dengan langkah selanjutnya. Mau dikemanakan setelah semua lahannya dimiliki. Apalagi jarak dari apartemen karyawannya yang dibangun dengan mansion membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan mobil dan itu tidak baik. Sehingga dia butuh membangun apartemen di dekat mansionnya agar seluruh karyawannya bisa betah dan disiplin saat mengerjakan tugasnya. Mona, apa kamu punya saran tentang kolega mana yang harus kita pakai untuk pembangunan gedung apartemen kita yang baru? Tanya Sisal pada Mona. Pembangunan apartemen? Tanya Mona sedikit terkejut yang mendapat anggukan dari Sisal. Aku tidak tahu Cil, hanya saja jika kita mau bangun perumahan. Proyek itu sudah aku berikan pada keluarga Raka, Tuan Bagas. Ucap Mona. Hems, kalau begitu bisa kamu hubungi beliau. Aku ingin berbicara dengan beliau. Ucap Sisal. Baiklah, tunggu sebentar. Ucap Mona. Sementara Lisa yang melihat keakraban di antara mereka merasa terharu, karena akhirnya sahabatnya ini sudah memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Tak berselang lama, Mona memberitahukan pada Sisal jika Tuan Bagas akan datang ke rumah ini sekarang juga yang membuat Sisal sedikit senang. Ternyata Kinan Group memiliki pengaruh yang sangat besar. Buktinya sekali telepon saja, kepala keluarga Raka, Bagas Raka langsung berinisiatif datang menemuinya secara langsung dan sekarang juga tanpa ditunda-tunda. Hal ini tak lepas dari sokongan dana yang sangat melimpah dari Kuni yang membuat semua orang berlomba-lomba untuk menjalin kerjasama dengan Kinan Group. Beberapa menit kemudian,
Bagas yang didampingi oleh kedua putri kembarnya tiba di rumah Kuni yang ada di Silver Lake Block A nomor ke-15. Saat masuk, Bagas dikejutkan oleh banyaknya pengawal yang berjaga di balik gerbang dengan wajah yang sedikit ramah. Selain itu, dia juga terkejut saat masuk ke kediaman Kuni yang mana ada 6 wanita yang sedang duduk di kursinya masing-masing. Bahkan dari 6 wanita itu, dia mengenali semuanya. Dia mengenali Mona dan Lisa sebagai direktur dan sekretarisnya. Nona Sisal putri konglomerat dari keluarga Hartanto, Nona Dewi dari keluarga Sanjaya, dan Vela dan Mela dari keluarga kompetitornya. Tuan Bagas merasa jika apa yang dilihat oleh matanya ini tidak benar sama sekali. Selain Sisal dan Dewi yang dari keluarga terhormat. Dia terkejut saat Mela dan Vela juga duduk sejajar dengan putri dari keluarga besar lainnya. Kalian, ucap Bagas. Selamat sore Paman Bagas. Ucap Vela dan Mela serempak dengan wajah senyum ramahnya. Ayah, bukankah mereka dari keluarga Sutrisno? Tanya Fiona. Memang benar, kami anak keluarga Sutrisno. Tapi itu dulu. Sekarang kami menantu dari keluarga Mirza. Ucap Vela. Menantu keluarga Mirza. Beruntungnya kalian. Ucap Bagas sembari tersenyum pada Vela. Setelah mengetahui status Vela dan Mela, Bagas harus bersikap hormat pada Vela dan Mela. Hal ini dia lakukan karena di belakang mereka ada keluarga Mirza sehingga Bagas tidak bisa meremehkan Vela dan Mela sekarang. Tuan Bagas, silahkan duduk. Ucap Mauna. Sementara Lisa dan Mela bergegas ke dapur untuk membawakan tamu mereka minuman serta camilan. Dan itu mereka lakukan atas inisiatif keduanya karena selain mereka berdua, keempat wanita yang lainnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mereka dalam bidang bisnis. Hanya Vela yang memiliki kedudukan dari segi umur sehingga Mela dan Lisa melakukan tugas mereka tanpa disuruh. Begini Tuan Bagas, aku dengar jika Anda mendapat proyek perumahan dari Mona. Ucap Sisal yang mengejutkan Bagas. Bab 249, Jati Diri SHLL Awibowo. Dia tahu jika Sisal adalah putri konglomerat nomor 1 di kota ini. Sedangkan Mona adalah direktur utama sebuah perusahaan yang menggemparkan di kota ini. Lantas panggilan Sisal pada Mona ini membuat Bagas tak habis pikir. Hubungan seperti apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa saling menyapa sesantai ini? Apa Sisal lebih tinggi kedudukannya dari Mona batin Bagas? Tuan Bagas ucap Sisal lagi saat tak mendapat respon dari Bagas. Iya benar Nona Sisal. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh Direktur Mona. Ucap Bagas. Seperti kataku tadi Cil, kamu bicara terus terang saja. Mungkin saja Tuan Bagas sedang sibuk sekali sekarang. Ucap Mona yang lagi-lagi membuat Bagas dan kedua putrinya terkejut. Sementara Dewi terkejut saat melihat reaksi wajah dari Tuan Bagas. Meskipun dilihat sekilas, wajah Tuan Bagas nampak biasa saja. Tapi di dalam hatinya dia masih bertanya-tanya tentang hubungan mereka semua sehingga otak dan wajahnya sedikit tidak sinkron. Itu menurut Dewi. Baiklah. Aku akan berterus terang. Tuan Bagas. Aku ingin membangun 4 menara dimension kami dan juga membangun 4 apartemen, serta landasan pesawat udara beserta hanggarnya terang Sisal. Tunggu Nona Sisal. Bisakah Anda bicara pelan-pelan saja? Ucap Bagas sedikit terbata-bata. Mona, kamu jelasinlah. Aku mau istirahat saja. Ucap Sisal lalu pergi. Kejadian ini pun tak luput dari kejelian yang diamati oleh Dewi, di mana Dewi sangat kasihan dengan Tuan Bagas yang harus menerima apapun permintaan dari Sisal tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Tuan Bagas. Kami. Setelah itu, Mona menjelaskannya secara detail dan terperinci. Apalagi yang akan didapat Bagas adalah beberapa proyek yang tentunya akan selalu membuat keluarganya bahagia. Hanya saja Mona meminta dengan waktu yang cepat sehingga Bagas sedikit berpikir keras. Setelah itu dia menyanggupi permintaan Mona dan untuk biaya serta jangka waktunya dia akan memberikan keterangannya 3 hari kemudian. Karena Bagas juga butuh data dan beberapa kolega lagi untuk menyelesaikannya dengan cepat. Keesokan harinya di tempat lain, di kediaman keluarga Wibowo. Seno Wibowo murka pada kedua anaknya itu. Gara-gara mereka membuat masalah saat pembangunan apartemen milik keluarga Mirza, sehingga kali ini keluarga Mirza lebih percaya dengan keluarga Raka dibanding keluarga Wibowo. Kalian dasar anak tidak berguna. Teriak Seno pada Shelle dan Henzo. Ayah tidak adil. Jika keluarga Mirza tidak memberikan proyek pada kita, itu tandanya mereka mendapat harga yang lebih murah dari kita. Sehingga kejadian yang dulu tidak bisa menjadi acuan kalau mereka tak ingin kerjasama dengan kita karena masalah internal buruh pabrik kita. Dalih Henzo. Dasar anak bodoh. Memangnya keluarga Mirza kekurangan uang, sehingga dia mau mengambil harga yang lebih murah. Teriak Seno yang mengejutkan Henzo. Jika dipikir-pikir, mungkin apa yang dikatakan oleh ayahnya ada benarnya juga. Apalagi ini adalah keluarga Mirza, keluarga yang misterius bagi semua orang. Tapi ayah, ucap Henzo. Jangan membantah, bagaimanapun caranya, kamu harus meminta maaf dan harus mengembalikan kepercayaan mereka untuk keluarga Wibowo. Teriak Seno. Baik ayah, baik. Ucap Henzo lalu pergi. Sementara Shelle masih duduk terdiam karena dia tak ingin melakukan hal yang merepotkan itu. Meminta maaf, tak ada dalam kamusku batin Shelle. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi. Teriak Seno. Ayah,
Apa ayah ingin aku meminta maaf pada keluarga Mirza? Jangan harap. Ucap Sheila arogan. Dasar anak kurang ajar. Jika kamu tidak meminta maaf, maka aku akan mencoret nama kamu sebagai bagian dari keluarga Wibowo. Ancam Seno yang geram dengan tingkah putri sulungnya itu. Aku tidak peduli. Mulai sekarang aku bukan bagian dari keluarga Wibowo lagi. Teriak Sheila lalu pergi meninggalkan Seno yang menahan amarahnya. Bagi Sheila, keluarga Seno hanyalah butiran debu. Apalagi dia sudah memiliki pasukan geng mafianya yang sudah terkenal di kota Malang. Meskipun beberapa tahun terakhir ini tidak ada pergerakan. Tapi itu semua dia lakukan karena dia ingin mengumpulkan banyak anggota dulu. Setelah itu dia akan menguasai kota Malang dan pada akhirnya dia akan merambah ke kota sebelah. Kota Rek dan terus berkembang sampai ke berbagai penjuru kota di negara Java ini. Ini adalah cita-citanya sejak dia kecil. Yaitu menguasai negara Java dengan kekuatan tempur yang dipelajarinya. Semua yang dilakukan Sheila bukanlah tanpa dasar. Dia melakukan ini semua karena dia ingin membalas dendam terhadap kematian kedua orang tuanya. Sheila sejatinya berasal dari negara Borneo, di mana negara tersebut sedang konflik dengan negara Java di perbatasan kota Sun. Meskipun dia bukan warga negara Java, tapi dia sangat mengagumi negara ini, di mana keindahan dan kedamaian negara ini telah membuatnya terlena sekaligus muak. Di saat kedua orang tuanya mati, mereka malah tertawa senang dan mengucilkannya. Itu terjadi saat kedua orang tuanya yang didaulat sebagai menteri luar negeri dari negara Borneo difitnah telah membocorkan sistem keamanan milik negara Java. Hal itu terjadi saat dia berusia 5 tahun dan kedua orang tuanya mati ditembak oleh beberapa prajurit negara Java di depan matanya sendiri. Sementara Seno Wibowo, dulunya waktu masih muda hanyalah tukang kebun di rumah Sheila. Setelah kedua orang tua Sheila meninggal, Seno yang waktu itu baru menikah merasa terkejut saat mengetahui jika namanya dipakai oleh ayah Sheila untuk membangun bisnis di kota Malang. Sehingga sampai sekarang, Seno mengembangkan bisnis di kota Malang dari ketidaksengajaannya. Sementara Sheila yang sudah tahu dari awal tidak ingin meminta kembali harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia hanya minta Seno untuk mengangkatnya jadi anak asuh dan berubah nama menjadi Sheila Wibowo. Tak lama lagi, aku akan menghancurkan negara ini, batin Sheila. Setelah itu dia menghilang di kegelapan. Sementara Seno yang teringat jika dari awal Sheila bukanlah anak kandungnya langsung menyesal, dia menangis dan meraung. Dia bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Sehingga dia terduduk dan terdiam sangat lama sekali. Kenapa masalahnya baru muncul sekarang, batin Seno? Setelah itu dia tertidur di kursi dan nyenyak sekali. Seolah-olah beban di pundaknya langsung terangkat. Bab 250, menyembuhkan Amir. Kuni yang sudah puas lalu pulang bersama Puspita, Wawa dan Najwa dalam perasaan gembira. Mereka nampak senang sekali karena seharian ini sudah bersenang-senang bersama. Sesampainya di rumah, Kuni senang dengan berita yang diceritakan oleh Sisal jika urusan rumah di mansion sudah selesai. Semua kebutuhan mansion sudah dilimpahkan pada Bagas sehingga mereka hanya tinggal menunggu kabar jetinya saja. Keesokan harinya, karena Bagas mengumumkan jika dirinya butuh partner bisnis dalam proyek yang baru didapatnya dari keluarga Mirza, membuat berita itu beredar dengan cepat. Lebih dari 20 perusahaan baru dan pemula yang ikut untuk mempresentasikan hasil dari ide-ide mereka. Bahkan berita itu sampai di telinga Seno dan membuatnya murka. Apalagi di kota Malang ini, keluarga besar hanya tinggal mereka berdua, tentunya selain keluarga besar Hartanto dan Mirza yang misterius. Sehingga kali ini jika ada proyek besar, maka hanya kedua keluarga yang akan mendapatkan jatah dan itu secara tidak langsung membuat status keluarga yang mendapat proyek lebih tinggi lagi karena keuntungannya juga tidak sedikit. Dari 20 lebih keluarga yang hadir, Bagas telah menaikkan kontrak dengan 7 keluarga yang mana untuk 4 menara dikerjakan oleh 2 keluarga dan landasan pesawat terbang, serta hanggarnya 1 keluarga dan untuk 4 keluarga lainnya masing-masing akan mengerjakan 1 proyek apartemen yang akan berjumlah lebih dari 400 kamar di setiap apartemen dengan waktu pengerjaan selama 2 bulan saja. Tentunya dengan standar yang lebih dari apartemen milik Kuni yang di dekat Silver Lake. Setelah itu Kuni mengingat jika hari ini adalah hari Senin. Semalam dia tidak tidur dengan Puspita karena Puspita sibuk dengan Wawa. Sehingga hari ini dia menantikan tidur dengan Mela. Saat Kuni sedang mencari Mela, dia dikejutkan oleh telepon Lisa yang membuatnya sedikit cemas. Apalagi Lisa tak pernah menelponnya secara langsung sehingga dia mengangkatnya. Setelah diangkat, Kuni tahu jika adik Lisa yang bernama Amir telah dipukuli oleh preman di desanya, karena Amir tak ingin berbagi uang yang diberi oleh Kuni. Amir hanya ingin menghabiskan uangnya untuk teman-temannya dan bukan untuk orang lain. Tapi teman Amir yang sedikit nakal malah mengadukan pada kepala preman jika Amir memegang uang. Kepala preman saat mendengarnya merasa senang karena dia bisa mabuk lagi kali ini. Sehingga dia mencari Amir dan meminta semua uangnya. Setelah bertemu Amir, dia tidak mendapat apa yang dia inginkan sehingga dia menghajar Amir habis-habisan sampai pingsan. Selain itu, preman tersebut merampas seluruh uang Amir yang berjumlah 700.000 itu. Padahal Kuni cuma memberi 1 juta pada Amir. Tapi uang kecil itu malah membuat nyawa Amir terancam. Tapi beruntungnya Amir karena saat dia masuk rumah sakit, ayahnya langsung membayar kamar terbaik dengan ATM yang diberikan oleh Kuni sebelumnya sehingga dia bisa selamat dan dirawat dalam keadaan terhormat. Sementara Lisa yang cemas merasa kasihan dengan kondisi adiknya itu.
Hal itu yang membuatnya langsung histeris saat menerima kabar dari ibunya jika adiknya Amir dirawat di rumah sakit akibat dikeroyok oleh beberapa preman di desanya. Kamu jangan khawatir, Lis. Adikmu akan baik-baik saja. Ucap Kuni. Bagi Kuni, selama nyawa Amir masih ada, maka dia bisa menyelamatkannya. Sehingga dia tak khawatir sedikit pun tentang kondisi Amir. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Lisa dan ayahnya tampak sedih saat mengingat nasib tragis yang dialami oleh Amir. Hal ini membuat hati mereka terpukul dan tak tahan saat melihat penderitaan anak bungsu mereka. Bagaimana keadaan Amir, Bu? Ucap Lisa. Dia sudah melewati masa kritis, tapi kondisinya masih belum siuman. Terang Ibu Lisa. Sementara Kuni saat melihat Amir dengan mata dewanya merasa kasihan karena sekujur tubuhnya selain lebam, ada lebih dari 10 tulangnya yang patah dan ini membuatnya gelap mata dan ingin sekali menghancurkan preman-preman yang telah menyiksa Amir. Tapi niat itu dia urungkan karena saat ini yang utama adalah keselamatan dan kesembuhan Amir. Lisa, tolong kamu urus prosedur kepulangan Amir. Ucap Kuni. Tapi Kun. Ucap Lisa. Sudah lakukan saja seperti apa yang aku minta. Ucap Kuni. Setelah lebih dari 10 menit, Amir akhirnya bisa pulang dengan perdebatan panjang di antara keluarga Lisa dan pihak rumah sakit. Sehingga 30 menit kemudian mereka sampai di rumah Lisa. Dengan kondisi rumah Lisa yang sedang direnovasi kembali. Setelah mendapat ATM dari Kuni, ayah Lisa lalu menggunakan uangnya untuk merenovasi rumahnya. Kuni membaringkan Amir di kamarnya dan menyuruh semua orang untuk keluar. Hanya Lisa yang tetap diam di tempat karena dia ingin melihat apa yang akan Kuni lakukan pada adiknya itu. Sementara Kuni membiarkan Lisa. Karena bagaimanapun, Lisa adalah calon istrinya, sehingga dia tak mempermasalahkannya. Setelah itu, Kuni mengeluarkan jarum akupunturnya dan membuat Lisa terkejut. Kun itu? Tanya Lisa. Percayalah, Lis. Dia akan sembuh sebentar lagi. Ucap Kuni lalu membuka pakaian yang melekat di tubuh Amir. Kuni makin bersedih tak kalah saat melihat warna biru lebam di dada dan sekujur tubuh Amir dan itu juga berlaku pada Lisa. Lisa hanya bisa meneteskan air matanya tanpa bersuara saat melihat tubuh adiknya yang penuh dengan luka lebam itu. Setelah itu, Kuni mengaktifkan mata dewanya dan mulai menancapkan satu persatu jarum-jarum akupunturnya. Dan benar saja, Kuni membutuhkan lebih dari 10 pengobatan berbeda dengan teknik akupunturnya. Karena kondisi Amir lebih parah dari kondisi sisal dulu. Di mana kedua tangan dan kakinya patah, serta organ dalamnya yang memar dan lebam, akibat tendangan-tendangan brutal dari para preman tersebut. Setelah 1 jam lebih, akhirnya Kuni selesai menyembuhkan Amir. Di mana mata Lisa nampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Tubuh Amir kembali seperti sedia kala. Bahkan warna kulitnya kembali seperti biasanya, putih tanpa ada warna biru lebam dan itu membuat Lisa senang sekaligus heran sekali. Inilah keahlian kulis. Selama nyawanya ada. Aku bisa menyembuhkannya dengan teknik pengobatanku. Hanya saja jika nyawanya melayang, aku tidak bisa menghidupkannya kembali. Bab 251. Mencari keadilan untuk Amir. Inilah keahlian kulis, ucap Kuni yang membuat Lisa tertegun. Tapi Kun, bukankah ini terlalu luar biasa? Kamu lihat sendiri kan betapa mengerikannya keadaan Amir tadi. Tapi sekarang, dia hanya seperti orang tertidur dan tidak nampak seperti orang habis dihajar. Ucap Lisa. Apa yang kamu katakan betul, Lis? Nanti setelah Amir sadar, kita akan memberi perhitungan pada orang yang telah melakukan semua ini pada Amir. Ucap Kuni lalu duduk. Sementara orang tua Lisa masih harap-harap cemas di luar kamar. Mereka tidak berani membuka pintu kamar karena Kuni tidak membukanya. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berdoa demi kesembuhan anak bungsu mereka. Kira-kira kapan Amir akan sadar, Kun? Ucap Lisa sambil duduk di pangkuan Kuni. Kita tunggu saja, Lis. Segera dia akan bangun. Ucap Kuni. Terima kasih, Kun. Kamu telah menyelamatkan adikku dan keluargaku. Aku tak tahu harus dengan cara apa membalas semua tindakan yang kamu berikan untuk keluargaku. Mungkin jika tidak ada kamu, keluargaku dan aku akan mengalami nasib yang lebih tragis lagi. Terang Lisa. Aku mengira kamu akan menyalahkan Kulis. Gara-gara uang yang aku kasih gak seberapa itu, Amir hampir kehilangan nyawanya. Terang Kuni. Tidak, Kun. Aku tidak akan menyalahkan pemberian darimu. Justru aku bersyukur karena saat mengenalmu, kehidupan keluargaku sedikit berubah dan tidak kekurangan lagi. Ucap Lisa selalu ingin mencium bibir Kuni. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba suara batuk dari Amir mengejutkan Lisa dan Kuni. Rupanya Amir merasa situasinya tidak memungkinkan dirinya untuk berpura-pura belum siuman. Apalagi suara keras Kuni dan Lisa sedikit menggelitik telinganya. Amir, kamu sudah bangun. Ucap Lisa sambil menghampiri Amir. Sementara ayah dan ibu Lisa yang mendengar ucapan Lisa langsung membuka pintu kamarnya dan terkejut saat melihat anak mereka, Amir dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Bahkan luka lebam yang sebelumnya nampak di tubuh Amir langsung menghilang dan kulitnya kembali normal kembali. Amir. Ini beneran kamu, Nak? Ucap ibu Lisa. Ini beneran Amir, Lis? Tanya ibunya. Iya, Bu. Itu benar-benar Amir. Ucap Lisa. Bagaimana bisa? Bukankah dia babak belur dan patah tulang? Tapi sekarang lihatlah. Ucap ayah Lisa yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Betul, Pak. Ini Amir. Kuni telah menyembuhkannya dengan teknik akupuntur. Aku pun tak percaya.
Tapi karena aku melihatnya sendiri, maka aku percaya jika ini beneran Amir. Terang Lise. Sudah Pak, yang penting anak kita baik-baik saja. Ucap Ibu Lise. Sementara Amir merasa terheran-heran dengan tingkah kedua orang tuanya. Padahal dirinya baik-baik saja. Tapi kenapa mereka malah tak percaya? Terima kasih Nakun, terima kasih sudah menyembuhkan anakku. Ucap Ibu Lise. Ibu jangan khawatir, mulai sekarang kalian akan baik-baik saja. Begitupun Amir. Ucap Kuni. Sebentar Nakun, Ibu ambilkan minum dulu. Ucap Ibu Lise. Tidak usah Bu, saya harus segera pergi dengan Amir. Ucap Kuni. Mau kemana Kun? Tanya Lise. Tentu saja ini urusan laki-laki. Kamu tunggu di sini, ayo Amir. Ajak Kuni. Amir yang tak ingat apapun hanya bisa berjalan di belakang Kuni. Dia ingin bertanya, tapi dia tak berani berucap karena memang dia merasa sebagian ingatannya telah dihapus oleh Kuni. Mungkin yang dia ingat kali ini adalah kejadian di mana sebelum dia dipukuli. Masuklah ke mobil. Ucap Kuni dan Amir pun masuk. Kali ini dia tertegun saat melihat mobil Lamborghini milik Kuni. Seumur-umur dia ingin menaikinya dan sekarang dia benar-benar menaikinya. Jangan bengong Mir. Sekarang ceritakan padaku di mana mereka berada. Ucap Kuni. Mereka? Siapa kakak ipar? Ucap Amir. Orang yang telah memukulmu. Apa kamu lupa kejadian sebelum kamu dipukuli? Tanya Kuni. Lalu Amir mendongak dan melihat langit-langit mobil. Lama sekali dia menatap dan benar saja. Dia tetap tak mengingatnya. Mir, apa kamu sudah ingat siapa pelaku yang mengeroyokmu? Ucap Kuni lagi. Aku tidak ingat apa-apa. Ucap Amir. Baiklah, sekarang katakan hal terakhir yang kamu ingat. Ucap Kuni. Hal terakhir, aku makan bakso dengan teman-temanku. Ucap Amir. Baiklah tunjukkan padaku di mana tempatnya. Ucap Kuni. Lalu Amir keluar dari mobil Kuni dan membuat Kuni sedikit keheranan. Kenapa kamu keluar? Tanya Kuni. Katanya suruh nunjukin tempat aku beli bakso. Ya kita harus jalan kaki karena tempatnya di sebuah gang. Ucap Amir. Lalu Kuni mengikuti Amir di belakang dan jaraknya lumayan juga, sekitar 300 meter dari tempat parkir Kuni. Selain itu, jalannya yang berkelok-kelok membuat Kuni sedikit lupa jalan kembali ke mobilnya. Mungkin itu sebelum dia mewarisi ilmu dari kakek buyutnya kalau sekarang mah aman. Bahkan dia bisa memetakan jalan yang dilaluinya tadi dengan lebih terperinci lagi. Di mana ada anak tangga dan jalan, turun naik sebanyak berapa kali pun Kuni ingat. Saat mendekati kedai bakso itu, teman Amir yang melihat Amir dari kejauhan merasa takut. Dia takut jika yang dilihatnya itu adalah hantu Amir. Apalagi dia menyaksikan sendiri jika Amir babak belur dihajar oleh preman-preman desanya. Belum lagi dia juga kena imbasnya dengan jitakan-jitakan yang sangat menyakitkan baginya sehingga dia sadar jika nyawa Amir mungkin tak terselamatkan kali ini. Haha hantu. Teriaknya yang membuat Amir terkejut. Woi no, ini aku Amir. Teriak Amir sambil berlari mengejar temannya itu. Sementara Wano tetap berlari sekencang-kencang karena benar-benar takut dengan hantu Amir. Setelah 4-5 tikungan, Wano menabrak rombong jualan siomay yang membuat badannya luka dan sakit akibat berbenturan dengan rombong siomay yang sedang didorong itu. Untungnya dagangannya tidak ada yang tumpah. Hanya sausnya yang tumpah akibat isinya yang terlalu penuh itu. Woi bocah ini, kalau lari-lari gak pakai mata apa? Teriak tukang siomay pada Wano. Maaf pak maaf ucap Wano. Biar saya ganti pak. Ucap Kuni lalu menyodorkan uang beberapa lembar uang ratusan ribu yang membuat pedagang siomaynya sedikit sumringah. Lain kali hati-hati deh. Ucap tukang siomay melembut. Bab 252. Akhirnya terbalaskan. Lain kali hati-hati deh. Ucap tukang siomay melembut. No, ini aku Amir. Ucap Amir setelah dia berhasil menyusul Wano dan Kuni. Kamu bukan hantu kan? Ucap Wano sedikit takut. Dia Amir, bukan hantu. Lalu kenapa kamu takut? Ucap Kuni. Karena tadi siang muka Amir babak belur. Kok sekarang tidak? Ucap Wano yang membuat Amir sedikit terkejut. Babak belur. Kamu kalau ngomong jangan asal no. Keluh Amir. Amir kamu diam dulu ucap Kuni. Jadi kamu tadi melihat sendiri jika Amir dikeroyok oleh preman? Tanya Kuni pada Wano. Wano hanya mengangguk karena dia benar-benar melihatnya bersama teman-teman yang lain. Jadi kamu hafal siapa orang-orang yang memukul Amir? Tanya Kuni lagi. Kali ini Wano masih tetap mengangguk tanpa bersuara. Apa kamu bisa ceritakan kejadiannya padaku dan siapa orang-orang itu? Tanya Kuni lagi. Lalu Wano menceritakan semuanya dari yang awalnya Amir menolak memberikan uangnya sampai Amir dipukuli bertubi-tubi sampai darah Amir di mana-mana. Wano menceritakan semua kejadiannya, di mana cerita Wano memang dia ceritakan dengan jujur tanpa ada yang bohong. Bahkan dia juga bercerita jika lebih dari 5 orang itu tak hanya menghajar Amir, tapi mereka juga memukul teman-teman Amir yang lain termasuk dirinya meskipun pukulannya tidak sekeras Amir. Mendengar cerita Wano, Amir sedikit tak percaya. Tapi saat melihat raut wajah ketakutan dan rasa trauma di mata Wano, membuat Amir mau tak mau harus percaya. Apalagi dia tahu jika selama ini, meskipun Wano sedikit nakal, tapi dia orang yang jujur di antara teman-temannya yang lain. Apa kamu tahu di mana mereka sekarang? Tanya Kuni. Mungkin mereka ada di base camp-nya.
Belakang pasar. Coba Anda tanya pada tukang parkir atau orang yang ada di sana. Pasti mereka semua pada tahu. Ucap Wano. Apa kamu kenal dan hafal wajah mereka, Amir? Tanya Kuni pada Amir. Amir hanya mengangguk dan mereka kembali ke mobil untuk pergi ke pasar yang jaraknya sekitar 300 meter dari mobil Kuni diparkirkan. Kuni lalu melajukan mobilnya, dan sesampainya di sana, Kuni bertanya pada seseorang dan menemukan letak pastinya tempat persembunyian mereka. Saat ingin masuk, Kuni mendengar suara desahan seorang wanita dan tentunya itu tak baik untuk Amir. Jadi dia menyuruh Amir untuk menjaga mobilnya. Takut ada orang iseng-iseng mencoretnya. Dan dia masuk seorang diri dengan gagahnya. Tentunya dengan adegan film ala-ala Bollywood di mana pintu utama persembunyian geng preman yang memukul dan mengeroyok Amir ditendang sampai hancur lebur. Dan itu berhasil menyita perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kurang ajar, siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Teriak bos preman yang sedang bercocok tanam dengan seorang wanita parubaya yang bisa kita duga sebagai wanita panggilan di sini. Kurang ajar. Bukankah kamu pengecut itu, yang suka mengeroyok anak kecil? Ucap Kuni santai yang membuat semua orang terkejut. Siapa kamu? Teriak salah satu anak buah bos preman tersebut. Siapa aku? Siapapun aku. Aku bukan pengecut seperti kalian. Ucap Kuni lagi yang membuat darah seluruh preman itu mendidih karena dihina terus oleh Kuni. Dasar bajingan, aku sumpal mulutmu dengan kraak. Belum sempat salah satu preman itu selesai mengucapkan kata-katanya. Kuni langsung berlari secepat kilat dan menendang lututnya sampai patah dan mematahkan tangannya sampai lepas. Sehingga suara retakan dan teriakan langsung mengejutkan rekan-rekannya. Aku akan bertanya sekali saja. Siapa yang telah menghajar adik iparku? Amir. Ucap Kuni penuh dengan intimidasi. Sementara semua orang masih belum bergerak ataupun berucap karena masih syok dengan kecepatan yang Kuni tunjukkan dan hal ini membuat Kuni sedikit marah karena perkataannya tidak didengar baik-baik. Lagi-lagi, suara tamparan yang dipadukan dengan tendangan dan teriakan-teriakan kesakitan mampu membuat mereka tersadar dari keterkejutannya. Dengan tatapan ketakutan, mereka yang masih bisa berdiri, langsung berlutut memohon ampun. Tak terkecuali bos preman yang langsung berlutut dengan tubuhnya bagian bawah yang telanjang bulat. Hanya menyisakan baju yang dia kenakan di bagian atasnya. Tuan, ampuni kami Tuan. Kami tidak tahu jika dia adalah adik ipar Tuan. Ucap salah satu preman yang terdekat dengan Kuni. Betapa bodohnya mereka. Mereka meminta ampun pada orang yang tidak mereka kenal. Hal ini membuat Kuni sedikit ingin bermain-main. Apalagi wajah garang mereka telah berubah seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sekarang katakan padaku, siapa yang telah memukul adik iparku? Amir. Tanya Kuni sekali lagi. Kami semua Tuan. Ucap salah satu preman. Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Ucap salah satu preman yang lainnya. Mendengar sangkalan dari salah satu preman itu, membuat Kuni sedikit murka. Hanya saja dia ingin mengetahui kebenarannya sehingga dia bertanya pada bos preman yang sedang telanjang bagian bawahnya itu. Apakah betul yang dia katakan? Tanya Kuni. Betul Tuan. Hanya dia yang tidak tahu. Ucap bos preman tersebut. Baiklah, kamu pergilah. Ucap Kuni pada laki-laki itu dan dia segera berdiri dan pergi berlari dari ruangan tersebut. Setelah itu Kuni menyuruh mereka untuk berbaris sambil kedua kakinya diselonjorkan ke depan. Karena yang dua sudah cacat, maka untuk ketiga lainnya Kuni lalu menginjak lutut semua orang yang membuat teriakan-teriakan kesakitan lagi-lagi terdengar dan memekikkan telinga mereka masing-masing. Kalian akan selalu dikenal sebagai preman buntung, ucap Kuni lalu menarik satu-satu tangan kanan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Tak lupa dia juga mengebiri semuanya sebelum benar-benar pergi dari tempat itu. Sementara wanita panggilan itu hanya menggigil saat melihat betapa kejamnya Kuni. Bahkan dia berpikir jika mungkin dirinya tak akan selamat kali ini. Setelah itu, Kuni ingin pergi dari ruangan tersebut, dan matanya masih tertarik pada wanita panggilan di depannya itu. Kamu kesinilah. Ucap Kuni. Tuan. Aku tidak ada hubungan dengan mereka. Aku hanyalah wanita panggilan biasa. Ucap wanita tersebut terbata-bata. Aku tahu. Berapa tarifmu? Ucap Kuni. 300 Tuan. Ucap wanita tersebut. Ini ambillah dan berhentilah jeti wanita panggilan. Ucap Kuni lalu memberikan segepok uang dari tasnya. Bab 253. Bertemu Siska lagi. Saat dia melihat uang itu, dia langsung bersujud dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Kuni. Baginya, mungkin Kuni orang yang kejam dan seperti iblis, tapi di sisi lainnya dia seperti malaikat yang siap menolong siapapun yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Ucap wanita tersebut. Pergilah. Ucap Kuni lalu dia pun pergi dibarengi Kuni. Setelah masuk mobil, Amir yang tak tahu kejadiannya dan tak mendengar apapun itu hanya mengagumi mobil Lamborghini Kuni. Dia senyum-senyum sendiri saat membayangkan reaksi temannya saat dirinya berhasil menaiki mobil sport yang hanya bisa dia mainkan di rental PlayStation tetangganya itu. Kenapa kamu senyum-senyum ya? Tanya Kuni. Kakak ipar, aku senang sekali karena aku bisa menaiki mobil sport ini. Ucap Amir. Oh, ini hanya sebagian saja. Di rumahku banyak mobil sport lainnya.
Ucap Kuni yang membuat Amir lebih berbinar lagi. Apa betul kakak ipar? Memangnya kakak punya berapa mobil sport? Tanya Amir. Mungkin ada sekitar 30 lebih. Ucap Kuni santai. Epi apa? 30 lebih. Teriak Amir. Iya. Apa kamu ingin melihatnya? Tanya Kuni. Mau kakak ipar. Tapi, ucapan Amir terhenti karena dia sadar jika dia pasti tak akan bisa melihat semua mobil itu sendiri karena mungkin orang tuanya tidak menyetujui jika dirinya ikut ke rumah Kuni. Tapi kenapa Amir? Tanya Kuni. Tapi ibu dan bapak pasti tidak ngizinin aku ikut ke rumah kakak ipar. Ucap Amir sedih. Kamu jangan bersedih begitu. Kamu akan pindah dari desa ini dan menetap di rumah yang telah aku siapkan. Ucap Kuni. Hah, pindah rumah? Ucap Amir terkejut. Iya, ayo turun. Ajak Kuni setelah sampai di lapangan tempat mobilnya parkir. Kun, kamu tidak apa-apa? Tanya Lise pada Kuni setelah melihat Kuni masuk rumahnya. Tidak apa-apa Lis. Kenapa kamu cemas begitu? Ucap Kuni. Habisnya kamu tidak mengabari aku. Kamu mau melakukan tindakan apapun tanpa ngasih tahu ke aku. Ucap Lise manja. Cie bucin nih. Ucap Amir yang membuat Lise tersipu malu. Hus, kamu itu masih kecil. Ucap Lise. Sudah Lis, sekarang ayo kita pulang. Biar besok, keluargamu dijemput oleh Mohan dan yang lainnya untuk pindah ke rumah Mona. Ucap Kuni. Tapi Kun. Ucap Lise. Tapi apa lagi? Ucap Kuni. Tapi aku gak enak dengan Mona. Ucap Lise. Kalau begitu kita beli perumahan lain saja. Ucap Kuni lalu menggandeng Lise pergi tanpa pamitan pada kedua orang tuanya. Di tengah jalan, Kuni mampir ke sebuah perumahan di pinggir jalan. Bahkan jarak rumah Kuni dengan perumahan tersebut hanya berjarak 2 kilometer saja sehingga menjadi prospek perumahan yang sangat bagus. Meskipun bukan agensi dari Kinan Group yang dikerjakan oleh Bagas. Tapi perumahan di depannya itu tergolong elit karena letaknya yang di tengah kota dan suasana lingkungan dan keamanannya yang tergolong ketat sekali. Bahkan Kuni yang memakai Lamborghini pun masih diberhentikan di depan gerbang karena plat nomor mobilnya belum terverifikasi di sistem keamanan perumahan tersebut. Selamat sore Tuan, ada yang bisa kami bantu? Ucap petugas keamanan sopan sekali. Aku ingin membeli rumah. Apakah ada yang kosong? Ucap Kuni singkat. Membeli rumah. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda bertanya pada bagian pemasaran Tuan. Ucap petugas keamanan tersebut lalu mengarahkan Kuni ke kantor pemasaran yang letaknya dekat dengan gerbang perumahan. Sesampainya di dalam, hanya ada beberapa orang yang sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan seperti tidak ada yang memedulikan Kuni karena waktu mereka pulang kurang 15 menit lagi. Sehingga banyak yang sibuk untuk membuat laporan. Lebih dari 5 menit dan tidak ada yang datang untuk menemui Kuni, yang membuat Kuni sedikit marah. Dia lalu berdiri dan akan berteriak. Tapi baru akan berucap dan dia tertegun saat melihat seorang wanita yang dia kenal sedang berdiri dan menatap wajahnya. Wajah wanita itu seolah-olah berseri-seri saat melihat wajah Kuni, yang mana wanita itu adalah Siska. Sejak terakhir kali Siska disiksa dan dibuang oleh atasannya Sayan, hidupnya lontang-lantung dan pergi ke sana dan kemari untuk mencari pekerjaan. Bahkan dia terdampar di kantor pemasaran ini dengan cara tak terduga, di mana kali ini dia bekerja sebagai OB yang membuat hati Kuni sedikit bertanya-tanya. Antara senang dan kecewa. Yang jelas Kuni tak tahu harus bersikap apa. Karena dia tak tahu apapun tentang Siska saat ini. Apalagi sekarang, wajah Lise dan ambisinya sudah tak ada lagi. Sayup matanya yang layu menandakan jika dirinya lelah dengan kehidupan ini dan dia hanya. Siska, kamu hamil? Ucap Kuni sambil mendekati Siska. Kun, kamu. Bagaimana kabarmu? Ucap Siska yang tak ingin mengekspos tentang kehamilannya. Aku baik. Oh ya kenalkan. Ini Lise istriku. Ucap Kuni sambil merangkul Lise. Oh, selamat Kun. Ucap Siska dengan perasaan kecewanya. Kenapa Kuni mudah sekali jatuh cinta pada wanita lain dan dia tak pernah sekalipun mengatakan cinta padanya. Kamu di sini. Apa kamu SPG di sini sis? Tanya Kuni. Aku? Oh tidak Kun. Sebentar aku carikan temanku. Ucap Siska lalu pergi. Sementara Kuni masih menerka-nerka posisi apa yang ditempati Siska. Apalagi saat melihat seragam Siska yang berbeda dari yang lain. Bisa dibilang itu baju resmi seorang manajer yang kedudukannya lebih tinggi dari seorang SPG. Ini Kun, diam ya temanku. Ucap Siska. Selamat sore Tuan, ada yang bisa aku bantu? Ucap Mia. Aku ingin membeli rumah yang sudah siap huni besok, dengan furniture yang lengkap dan peralatannya yang sudah tertata rapi. Apakah ada? Ucap Kuni. Ada Tuan, silahkan ikuti saya. Saya akan menunjukkan miniatur rumah yang sesuai dengan kriteria Anda. Ucap Mia. Setelah itu, mereka pergi ke ruangan lain dan meninggalkan Siska sendirian. Hal ini membuat Siska nampak sedih sekali. Kenapa nasibnya sangat malang sekali? Batinnya. Silahkan Anda pilih Tuan, ada 3 rumah yang siap huni dengan furniture dan peralatan yang lengkap. Ini kelas A, ini kelas B dan yang paling besar ini kelas S. Terang Mia. Coba kamu lihat Lis. Kira-kira orang tuamu suka yang mana? Ucap Kuni pada Lis. Bab 254. Hadiah untuk mertua lainnya.
Coba kamu lihat list, ucap Kuni. Bukankah kita bisa membeli di perkampungan saja, Kun? Ucap Lisa. Tidak bisa. Di sini lebih aman daripada di perkampungan. Ucap Kuni. Baiklah, kalau begitu yang kelas B saja, Kun. Itu sudah cukup bagus menurutku. Ucap Lisa. Baiklah Mia, seperti kata istriku. Aku akan membayar rumah kelas S secara tunai. Sebutkan harganya. Ucap Kuni santai yang mengejutkan Lisa dan Mia. Kun, bukankah aku bilang kelas B tadi? Ucap Lisa. Apakah aku semiskin itu sehingga aku tak mampu membelikan mertuaku rumah yang layak? Ucap Kuni sambil memeluk Lisa, yang membuat Mia salah tingkah di depan mereka. Kun, ada. Ucap Lisa sambil menunjuk Mia. Aku tak peduli. Yang penting kamu milikku. Ucap Kuni. Baiklah tuan. Harganya 170 miliar. Ucap Mia. Apa? 170 miliar? Teriak Lisa yang membuat Kuni terkejut karena suara keras Lisa. Sementara Mia merasa jika Kuni pura-pura kaya untuk menyenangkan pacarnya. Hal itu terbukti dari rasa terkejut Lisa saat mendengar uang 170 miliar. Biasanya jika Kuni benar-benar kaya, tidak mungkin Lisa sebagai istrinya merasa terkejut yang berlebihan begitu. Tuan, apakah? Aku akan membayarnya, ucap Kuni yang memotong pembicaraan Mia dan lagi-lagi mengejutkan keduanya. Kuun, ucap Lisa. Kamu jangan khawatir, Lis. Uang segitu bisa aku dapat dengan mudah. Ucap Kuni lalu benar-benar mengecup bibir Lisa di hadapan Mia. Kali ini Mia merasa jika apa yang dilakukan Kuni adalah bentuk keromantisan yang dilakukan oleh Kuni, di mana kecupan mesra itu telah membuatnya iri akan apa yang Kuni lakukan pada Lisa. Tuan, ucap Mia sambil memejamkan matanya. Apa? Kenapa matamu tertutup? Ucap Kuni. Bukankah Anda? Kenapa? Apa kamu belum pernah melihat orang berciuman sebelumnya? Atau kamu belum pernah ciuman? Ucap Kuni yang membuat Kuni yakin jika Mia masih ting-ting. Anda mau bayar pakai apa 170 miliar itu? Ucap Mia agak sewot karena sarkasme Kuni. Bahkan aku lebih cantik darinya. Tapi kamu mengumbar kemesraan dengannya di depan mataku, batin Mia. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Ucap Kuni sambil memeluk Lisa. Baiklah tuan. Aku akan mengurus dokumennya dulu. Silahkan Anda duduk di ruang VIP. Oh ya, apakah ada kartu tanda pengenal Anda? Tanya Mia pada Kuni setelah mereka sampai di ruang VIP. Lisa, berikan punyamu. Ucap Kuni. Kun, kamu. Ucap Lisa. Anggaplah itu hadiah pertama dariku. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Lisa. Lalu Lisa menyerahkan KTP-nya pada Mia dan Mia mulai memproses prosedur pembelian rumah secara tunai. Dia bahagia sekali karena berkat Siska, dia bisa menjual rumah paling mahal di komplek ini. Bahkan dia sudah berpikir untuk mentraktir Siska nantinya. Oh ya Mia, kalau boleh tahu, apa posisi Siska di sini? Tanya Kuni sebelum Mia benar-benar pergi dari pandangannya. Dia OB di sini tuan. Ucap Mia yang membuat Kuni terkejut. Seorang sarjana JTOB, gumam Kuni. Tolong panggil dia kemari. Ucap Kuni pada Mia. Baik tuan, segera. Ucap Mia lalu menghilang dari pandangan Kuni. Kun, aku penasaran siapa Siska? Tanya Lisa. Dia adalah adik kelasku saat di SMA dulu. Ucap Kuni yang tak ingin menceritakan lebih jauh lagi tentang hubungannya dengan Cinan juga. Setelah beberapa menit, pintu ruang VIP diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Masuklah. Ucap Kuni. Kamu? Ada apa mencari Kun? Ucap Siska. Oh ya Siska. Apa kamu tidak ingin kerja ikut aku? Ucap Kuni sambil tetap memeluk Lisa di depan Siska. Tidak perlu Kun. Aku bahagia di sini. Ucap Siska. Aku tidak akan memaksamu sis. Tapi setidaknya demi persahabatanmu dengan Kinan. Aku tak ingin kamu melalui hal sulit lagi. Jadi ikutlah denganku. Ucap Kuni. Aku tidak bisa Kun. Aku sudah hancur Kun. Dan kenapa kamu baru mengajakku sekarang? Kenapa tidak dulu-dulu? Ucap Siska yang menandakan rasa kecewanya pada Kuni. Aku tak tahu kamu di mana sis. Aku cunya sekarang. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa kerja ikut aku. Ucap Kuni yang memang tak memiliki perasaan sama sekali dengan Siska. Aku masih ingin di sini Kun. Ucap Siska yang masih teguh dengan pendiriannya. Baiklah, jika kamu butuh sesuatu, maka kamu bisa datang ke Kinan Group. Di sana aku pastikan kamu mendapat sesuatu yang layak. Ucap Kuni. Siska hanya mengangguk lalu pergi. Dia sudah bertekad untuk melupakan Kuni. Apalagi Kuni sepertinya memang tak menyukainya dari awal sehingga mendekati Kuni pun juga percuma. Setelah 10 menit, Mia kembali dengan membawa berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh Lisa. Seperti sebelum-sebelumnya, setiap Kuni membeli apapun, pasti orang lain yang tanda tangan atas namanya. Seperti saat pertama kali membeli mobil untuk perusahaannya. Dia menyuruh Mona dan menjadikan Mona sekretarisnya. Setelah semua prosedur selesai, pembayaran juga berjalan lancar. Kuni dan Lisa kembali ke rumahnya dengan perasaan senang. Terutama Lisa yang sangat senang karena besok kedua orang tuanya beserta adiknya akan menempati rumah yang sangat indah sekali bagi mereka. Kamu jangan lupa Lis, untuk menyewa pelayan untuk kedua orang tuamu. Ucap Kuni. Tapi Kun, bukankah itu akan menambah biaya lagi?
Terang Lise. Apa kamu lupa kalau ATM itu akan otomatis kembali ke 1 miliar lagi setiap tanggal 1, ucap Kuni. Baiklah Kun, aku akan memberitahu orang tuaku. Ucap Lise. Kun, malam ini aku akan melayanimu sepenuh hatiku. Ucap Lisa sambil menggoda Kuni. Mungkin lain waktu saja Lis, karena aku sudah ditunggu oleh seseorang. Ucap Kuni. Sesampainya di rumah, orang pertama yang Kuni cari adalah Mela. Apalagi seharian ini dia tidak bersama Mela. Selain itu, malam ini adalah giliran Mela yang melayani Kuni. Dan itu sangat dinantikan oleh Kuni. Setelah itu, Kuni menuju ke kamar Mela yang ada di lantai 3, di mana kamar Mela satu lantai dengan Lisa. Jika di lantai 1 ada kamarnya Dewi dan Sisal. Di lantai 3 ada milik Puspita, Vela, dan Mona. Sedang di lantai 3 ada milik Mela dan Lisa. Bab 255, Mela si gadis polos. Sesampainya di depan kamar Mela, Kuni berhenti untuk mengetahui situasi di dalamnya. Dari luar sudah tercium bau wangian seperti bau dari bunga mawar yang masih segar. Harumnya sampai membuat pikiran Kuni tenang, serta menjernihkan pikirannya. Saat telinganya tak mendengar suara apapun, Kuni lalu membuka pintu kamar secara perlahan dan menutupnya setelah dia masuk. Bau wangi bunga mawar itu semakin tajam dan semakin menggugah selera Kuni. Dia lalu berjalan dan belok sekali untuk bisa melihat ranjang Mela, dan Kuni langsung terkejut saat butiran-butiran kelopak bunga mawar yang begitu banyaknya bertaburan di sekeliling ranjang. Dan di tengah-tengah ranjang, Mela yang sedang duduk bersila menunggu Kuni sedari tadi langsung mendongak saat mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Tuan Kun, ucap Mela pelan sekali dengan tatapan matanya yang seolah-olah sudah siap menyerahkan dunianya. Kuni yang melihat Mela berdandan seperti pengantin langsung terhipnotis oleh kecantikannya. Dia melangkah perlahan sambil menatap tajam wajah Mela yang cantik itu. Kecantikan yang bisa mengalahkan Sisal dan Puspita batin Kuni. Kuni terus mendekat, dan mendekat. Setelah tiba di tepi ranjang, Kuni lalu meraih kaki Mela dan menciumnya. Setelah itu dia naik perlahan sampai di depan Mela. Sedangkan Mela yang duduk berbalut kain putih hanya bisa menatap wajah Kuni. Dia diam bukan berarti tak rela. Tapi dia diam karena dia sudah pasrah akan menyerahkan segalanya malam ini. Mela kamu. Ucap Kuni lalu mencium mulut Mela sebentar. Sedang Mela langsung menutup matanya dan mencoba menikmati setiap alur yang Kuni berikan. Setelah itu Kuni membuka kain yang melekat di tubuhnya dan tak berselang lama. Dirinya sudah telanjang bulat di depan Mela. Sementara Mela masih menutup matanya dan tak ingin membukanya. Dia ingin merasakan setiap sentuhan yang dilakukan Kuni melalui pikirannya sehingga dia bisa benar-benar menikmatinya. Itu yang diajarkan Vela padanya tadi sore. Setelah telanjang bulat, Kuni lalu mendongakkan wajah Mela dan melepas kain putih yang menyelimuti tubuh Mela. Kuni terkejut saat mengetahui jika Mela sedari tadi telah telanjang bulat juga. Itu tandanya jika Mela benar-benar serius akan melayani Kuni dengan segenap hatinya malam ini. Mel, kamu, ucap Kuni yang membuat mata Mela terbuka. Aku pasrahkan malam ini hanya untukmu tuanku. Ucap Mela lalu mendekatkan bibirnya pada bibir Kuni. Kuni lalu menyambut bibir Mela yang mendekati bibirnya itu. Dengan perlahan tapi pasti. Kuni mulai membuat ritme dan alurnya sendiri. Apalagi saat dia mengetahui jika Mela baru pertama kali melakukan ini dengannya, sehingga Kuni tak buru-buru dan ingin memberi pelajaran Mela sedikit. Setelah itu dia akan menghajar Mela habis-habisan. M. Suara desah Mela mulai terdengar tak kalah panggutan Kuni yang dipadukan dengan remasan-remasannya pada gunung kembar Mela telah membuat Mela melengkung keenakan. Jika kita lihat, dengan badinya yang kecil, gunung kembar Mela bisa dikatakan lebih besar dari Sisal. Bahkan ukurannya bisa dikatakan nomor 3 setelah Vela dan Dewi. Hanya saja tetap bagi Kuni, milik Kinan nomor pertama. Bahkan Puspita yang kembar identik dengan Kinan pun masih kalah jauh. Sehingga untuk yang satu ini, Kinan tetap nomor pertama. Desah Mela semakin banyak saat mulutnya tak bisa mengeluarkan desahan yang sempurna akibat mulutnya dihajar oleh Kuni. Rangsang-rangsangan yang dilakukan Kuni telah meluluhlantakkan pertahanan Mela. Dengan pinggul yang sedikit sakit akibat menahan birahinya membuatnya langsung jatuh tertidur dalam keadaan terlentang. Oh haha, maaf tuan. Aku tidak sanggup menahannya. Ucap Mela. Kuni hanya tersenyum lalu mencumbui Mela dengan posisinya yang di atas dan menindihnya. Hanya saja dia tidak benar-benar menindihnya karena badan Mela yang kecil tak sebanding dengan badan Kuni yang kekar itu. Mel, apa kamu yakin akan melayaniku sendirian? Ucap Kuni saat dia menghentikan aktivitas cumbuannya. Seperti kataku tuan, aku pasrah malam ini hanya untukmu. Ucap Mela mantap. Baiklah, mana tanganmu? Ucap Kuni lalu meraih tangan Mela dan mengarahkan tangan Mela ke tonggaknya yang sudah berdiri dengan sempurna itu. Awalnya Mela tak mengerti, tapi setelah tangannya menyentuh daging yang panjang dan besar, membuatnya langsung melihat ke arah tangannya dan terkejut saat melihat tonggak Kuni yang besar dan panjang itu. Tuan, ini? Ucapan Mela terhenti saat Kuni mulai mencium mulutnya lagi. Kali ini Kuni benar-benar mengarahkan Mela ke puncak birahinya. Dia menciumi tubuh Mela dari mulut sampai bergerak ke leher. Puting pinknya yang dia mainkan dengan lidahnya hampir 5 menitan yang membuat Mela melenguh kenikmatan. Oh tuaan,
Oh, geli-geli nikmat tuaan. Racau Mela saat Kuni terus memainkan putingnya dengan lidahnya. Tak jarang Kuni juga menyedot-nyedot putingnya yang membuat Mela semakin bergeliat-geliat keenakan. Oh ya tuaan. Terus tuaan ahak. Desah Mela saat sedotan Kuni semakin nikmat dan menggairahkan untuknya. Kemudian, Kuni semakin ke bawah dan ke bawah. Dan matanya tertuju pada Meki Mela yang tembem. Putih dan bersih dari bulu yang membuat Kuni semakin bergairah untuk mencicipinya. Sentuhan pertamanya, mampu membuat Mela tersentak dan kaget akan sensasi yang membuat darahnya mengalir lebih deras lagi. Oh tuan. Oh enak sekali tuan. Racau Mela. Tahan Mel. Aku akan memuaskanmu dulu dengan lidahku. Ucap Kuni lalu menyedot-nyedot Meki Mela yang membuat Mela kembali bergeliat-geliat keenakan. Oh. Tuaan. Enak tuaan. Terus-terus tuan. Asyik. Desah Mela yang semakin membuat Kuni bergairah. Iya di situ tuan. Agak di situ enak tuan. Tuan. Tuan berhenti dulu. Ucap Mela yang mendorong kepala Kuni. Ada apa Mel? Tanya Kuni. Aku ingin pipis dulu tuan. Ucap Mela polos. Hah? Ucap Kuni tak percaya dengan apa yang didengarnya dari mulut Mela. Apa kamu yakin ingin kencing sekarang? Tanya Kuni dengan senyuman di bibirnya. Kok aneh tuan, tadi aku ingin sekali. Tapi sekarang kok udah biasa? Ucap Mela polos. Bab 256. Kenikmatan bercinta dengan Mela. Apa kamu yakin ingin kencing Mel? Tanya Kuni. Sudah tidak ingin tuan. Ucap Mela. Nanti jika kamu ingin kencing, maka keluarkanlah langsung. Jangan malu-malu. Ucap Kuni. Nanti kalau mengenai wajah Tuan Kun bagaimana? Ucap Mela. Kuni hanya tersenyum lalu membenamkan wajahnya lagi ke Meki Mela dan mulai memainkan lidahnya. Mela yang terkejut hanya bisa mendesah dan mendesah tak kala lidah Kuni telah memberikan sensasi yang sangat nikmat itu. Oh ya tuaan. Oh ya. Racau Mela. Sementara Kuni tetap fokus membabat habis Meki Mela yang membuat Mela mendesah karena keenakan. Oh Tuanku Uwun. Aku mau pipis lagi Racau Mela. Kuni semakin bernafsu menjilati Meki Mela saat mendengar ucapan Mela yang membuat Mela semakin keenakan dibuatnya. Oh ya tuan. Aku mau keluar tuan. Tuan cepat pergi tuan waak. Racau Mela lalu dia mendesah panjang dengan menyebut Kuni. Kemudian sebuah cairan putih menyembur dari Mekinya dan mengenai wajah Kuni. Kuni hanya tersenyum saat mengetahui jika Mela telah mencapai orgasme pertamanya. Dengan nafas tersengalnya, Mela terkejut jika dia tidak mengeluarkan urina, melainkan cairan kental putih dan rasanya begitu nikmat sekali. Ingin sekali dia merasakannya lagi. Tapi pikiran itu dia hempaskan begitu saja saat menyadari di wajah Kuni ada cairan putih miliknya. Dia lalu segera meraih tisu yang ada di dekatnya untuk menyeka wajah Kuni. Tapi upayanya dicegah oleh Kuni. Jangan pakai tisu. Bersihkan pakai lidahmu. Ucap Kuni yang membuat Mela sedikit terkejut. Tuan, bukankah itu menjijikan? Ucap Mela. Apakah saat kamu mengeluarkannya tadi merasakan nikmat atau merasakan jijik? Tanya Kuni yang membuat Mela berpikir sejenak. Setelah itu, dengan mata terpejamnya, Mela menjulurkan lidahnya untuk membersihkan sisa-sisa cairannya dengan lidahnya. Bagaimana kami bisa melihatnya Mel? Buka matamu dan cepat bersihkan. Ucap Kuni. Lalu Mela membuka matanya dan menjulurkan lidahnya lagi. Kali ini dia benar-benar menjilati spermanya sendiri dan dia sedikit akan muntah saat melakukan untuk pertama kalinya itu. Asin tuan. Ucap Mela. Tapi saat dikeluarkan enakan? Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Mela. Kemudian, Kuni langsung menciumbui Mela lagi dan kali ini dia menciumbui Mela dengan sedikit liar. Apalagi tonggaknya sudah tak sabar ingin terbenam ke dasar surga dunia milik Mela. Yang mana sebagai seorang wanita yang masih berusia 19 tahun, pasti Meki Mela akan sangat nikmat sekali. Tuan. Pelan-pelan dong. Keluh Mela karena dia sedikit kekurangan oksigen saat Kuni menciuminya tanpa henti. Maaf Mel, aku ingin segera membuka segelmu. Ucap Kuni lalu mencium gunung kembar Mela dan kembali membuat Mela mendesah karena keenakan. Oh tuan, terus tuan. Racau Mela. Setelah beberapa saat, Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke Meki Mela. Dengan posisi missionary shaft, Kuni mencoba untuk memasukkan tonggaknya ke Meki Mela. Hanya saja tonggaknya yang terlalu besar membuat tonggak Kuni belum bisa masuk karena masih tertahan dengan dinding Meki Mela yang terlihat rapat itu. Terpaksa Kuni sedikit memasukkan jarinya agar Meki Mela bisa membuka sedikit. Auce tuan, sakit. Ucap Mela saat jari Kuni baru menyentuh pinggiran Mekinya dan tonggak Kuni yang masuk kepalanya saja. Kamu tahan ya Mel. Setelah itu pasti enak kok. Lebih enak dari jilatanku tadi. Terang Kuni. Mela hanya mengangguk lalu memejamkan matanya sambil menahan rasa sakit akibat Mekinya yang dimasuki benda tumpul milik Kuni. Oh tuan, pelan-pelan tuan. Lebih pelan tuan. Pinta Mela saat Kuni mendorong sedikit agar tonggaknya bisa masuk sempurna. Ini juga udah pelan Mel. Ucap Kuni. Iya tuan, tapi sakit. Keluh Mela. Kuni tetap memasukkannya sedikit demi sedikit sampai ujung. Memang diakui jika Meki Mela seret sekali.
Selain masih perawan, Mela juga masih dalam proses pertumbuhan sehingga wajar jika dirinya mengalami rasa sakit akibat hubungan bercintanya dengan Kuni. Masih sakit, Mel? Tanya Kuni saat tak mendengar rintihan Mela lagi. Coba gerak dikit, Tuan. Soalnya kalau diam gini nggak sakit. Ucap Mela. Lalu Kuni menarik perlahan tonggaknya dan... Oh, sedikit sakit, Tuan. Tapi sedikit. Ucap Mela. Baiklah, kamu tahan ya. Aku akan bermain pelan kali ini. Ucap Kuni lalu membenamkan tonggaknya lagi, menariknya lagi dan memasukkannya lagi. Setelah 5 kali tarikan dan dorongan, akhirnya wajah Mela berubah dari yang awalnya kesakitan, kini berubah menjadi wajah sayu yang kembali bisa merasakan kenikmatan dalam bercinta. Oh ya, iya terus Tuan. Mulai ada geli-gelinya Tuan. Ucap Mela sambil memejamkan matanya, sambil menikmati tusukan-tusukan dari Kuni. Ah, 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 ah. Suara desahan Mela mulai terdengar dengan tempo yang pelan ini. Gimana Mel? Apa mulai terasa enak? Ucap Kuni. Oh ayah Tuan, mulai enak sekali Tuan. Gelinya nikmat sekali Tuan. Aha. Desah Mela lagi. Aku naikin ya temponya. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Mela. Setelah itu, Kuni lalu mempercepat tusukannya. Apalagi dia juga belum merasakan geli-geli nikmatnya. Hanya saja tonggaknya merasakan nikmatnya Meki Mela yang sempit itu dengan gesekan-gesekan antar keduanya tanpa rasa itu. Oh Tuan, Tuan nikmat sekali Tuaan. Racau Mela ketika Kuni sudah menaikkan temponya. Terus Tuan. Aku mau keluar Tuaan. Racau Mela lagi yang membuat Kuni terkejut. Belum ada 5 menit, tapi Mela sudah mau orgasme lagi. Tuan lebih cepat lagi Tuan desah panjang Mela membuat Kuni berhenti. Gimana Mel? Nikmat kan? Tanya Kuni. Ya Tuan. Ucap Mela sambil mengatur nafasnya kembali. Nafasnya yang tersengal-sengal serta matanya yang masih terpejam membuat Kuni tak menaruh curiga pada Mela. Tanpa dia sadari jika beberapa detik kemudian, Mela pingsan. Ya pingsan. Padahal gak ada tanda-tanda dia akan pingsan tadi. Gumam Kuni. Lisa, masuklah. Teriak Kuni yang membuat Lisa terkejut. Padahal sedari tadi dia tak membuat keributan sama sekali. Bab 257. Aku yang gila.